Pimpinlah kami pada jalan yang benar, Al-Fatihah ayat kelima. Doa dan usaha harus sejalan. Berdoa kepada Allah bukan berarti kita hanya memohon kepadanya agar mengabulkan permintaan kita tanpa melakukan usaha apapun untuk mencapainya. Sebaliknya, doa adalah sarana untuk mencari jalan dan menjadi dorongan bagi kita untuk bertindak. Inti dari surat Al-Fatihah adalah tindakan dan usaha, bukan sekadar meminta kenikmatan tertentu, tetapi memohon petunjuk menuju jalan yang benar. Salat bukanlah sekadar ritual, tetapi cara bagi seorang muslim untuk terus maju dalam kehidupannya, menemukan jalan yang benar, dan mencapai tujuan hidupnya. Berdoa untuk sesuatu tidak berarti kita boleh berpangku tangan tanpa berusaha untuk mencapainya. Dalam ayat lain, Al-Quran menyebutkan bahwa doa dikabulkan sebagai balasan atas kerja keras yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Maka Tuhan mereka mengabulkan doa mereka, firman-Nya, Aku tak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik pria maupun perempuan, yang satu dari yang lain di antara kamu. Al-Quran Surat 3 ayat 194. Al-Quran menegaskan dalam banyak ayat bahwa tidak ada pencapaian tanpa kerja keras, sebagaimana firman Allah. Dan bahwa manusia tak mempunyai apa-apa selain apa yang ia usahakan. Dan bahwa usahanya akan segera terlihat. Lalu ia akan dibalas dengan pembalasan yang penuh. Al-Quran Surat 53 ayat 39 hingga 41. Apakah masih perlu berdoa jika harus berusaha? Pertanyaan, jika seseorang harus bekerja keras dan menggunakan sarana yang ada untuk mencapai tujuannya, mengapa masih perlu berdoa? Jawaban, seringkali terjadi bahwa, meskipun seseorang telah berusaha sekuat tenaga, ia tetap tidak berhasil mencapai apa yang ia inginkan dan merasa benar-benar tidak berdaya. Dalam keadaan seperti ini, doa menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi orang yang berusaha. Seorang muslim tidak boleh patah semangat atau putus asa karena ia yakin bahwa meskipun usaha manusia gagal, ada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Allah, yang mampu mengatasi segalanya. Allah bisa membuka jalan yang tidak terduga dan memberi pertolongan di saat yang paling gelap. Dengan berdoa, seseorang tetap memiliki harapan untuk mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Inilah peran utama doa, menjadi sarana terakhir ketika semua upaya manusia telah gagal, serta menjadi sumber kekuatan dalam segala situasi, terutama di saat kelemahan dan keputusasaan. Rasulullah dan para sahabat, pendoa yang juga pekerja keras. Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah orang-orang yang sangat yakin kepada kekuatan doa. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang menghabiskan 2/3 malam, setengah malam, atau 1/3 malam dalam sholat dan doa. Allah berfirman kepada Nabi, Sesungguhnya Tuhan dikau mengetahui bahwa engkau berdiri sholat hampir 2/3 malam, dan, kadang-kadang, separuhnya, dan, kadang-kadang, sepertiganya, demikian pula segolongan orang yang menyertai engkau, Al-Quran Surat 73 ayat 20. Namun, mereka bukanlah orang yang pemalas atau hanya mengandalkan doa semata. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang paling gigih bekerja, memiliki energi tak terbatas, dan menghadapi tantangan besar dengan keteguhan hati yang luar biasa. Salat malam sebagai sumber kekuatan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memperbanyak salat malam, bukan karena beliau memiliki sedikit pekerjaan, tetapi justru karena beliau memiliki tugas yang sangat berat di siang hari. Allah berfirman kepada Nabi Suci, Bangunlah untuk bersholat malam, kecuali sebagian kecil. Separuhnya, atau kurangilah itu sedikit. Atau tambahlah itu, dan bacalah Quran secara santai. Sesungguhnya kami akan membebani engkau dengan sabda yang berat. Sesungguhnya bangun malam itu cara yang paling kuat untuk berpijak, dan ucapan yang paling manjur. Sesungguhnya pada siang hari engkau bekerja lama sekali. Al-Quran Surat 73 ayat 2 hingga 7. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa sholat malam bukanlah beban, tetapi sumber kekuatan. Sholat malam menjadikan seseorang lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Ia memberikan kesempurnaan moral dan spiritual, serta kekuatan untuk membimbing orang lain ke jalan yang benar. Ucapan seorang hamba yang benar-benar tunduk kepada Allah akan memiliki kekuatan untuk menyentuh hati orang lain. Nabi Muhammad memperoleh kekuatan ganda, baik dalam amal perbuatan maupun dalam ibadah,
untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Oleh karena itu, para pengikutnya yang sejati juga seharusnya berusaha mendapatkan kekuatan dengan cara yang sama. Kesimpulan, keseimbangan antara doa dan usaha. Pertama, doa bukan pengganti usaha, tetapi pendampingnya. Kedua, seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan, namun tetap bersandar kepada Allah. Ketiga, ketika segala usaha manusia tidak membuahkan hasil, doa menjadi kekuatan terakhir yang dapat membuka jalan. Keempat, sholat malam adalah sumber energi spiritual yang memperkuat seorang muslim dalam menjalankan tugasnya di siang hari. Kelima, Rasulullah dan para sahabatnya adalah contoh nyata bahwa mereka yang paling banyak berdoa dan juga yang paling banyak bekerja.